Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah alladzi ja'ala شهر الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah karena pada sore hari ini kita dapat bermuajahah sama-sama belajar ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Ramadan. Ketika negara kita, wilayah kita terdampak terkena wabah COVID-19 seperti sekarang ini tidak mengurangi keberkahan dari Ramadan. Ramadan tetap bulan yang penuh keberkahan. Maka hendaknya setiap muslim jangan ada yang merasa bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang wabah ini dirasa kurang berkah atau mungkin kurang semangat dalam ibadah. Jangan. Bahkan ketika ujian datang, musibah datang semacam ini, sebuah kesempatan untuk kita meninggikan derajat, untuk kita menebalkan iman. Maka dari itu pada sore hari ini dengan saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran, kita insyaallah akan mengkaji syarah Riyadhus Shalihin dari kitab Bahjatun Nadhirin, Syarh Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Usamah Salim Al-Aid Al-Hilali, yaitu salah satu muridnya Syekh Nasruddin Albani Al-Muhaddits. Juga kita ambil mungkin beberapa dari syarah Rihin Syekh Utsaimin yang dalam kesempatan sore hari ini insya Allah akan sedikit membahas tentang hadis keutamaan bulan atau puasa Ramadan yang sedang kita jalani. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam istiqomah menjalankan ibadah puasa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan beberapa hadis tentang fadail shaumi Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan. Tentunya karena sempitnya waktu, terbatasnya kesempatan, maka kita tidak membaca atau menerangkan semua hadis-hadis. Nanti cukupnya saja jika waktunya memang cukup untuk satu hadis. Kalau memang cukup juga kita lihat hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, bahwasanya
yang mengarang kitab Sholihin adalah Syekh atau Imam Nawawi dari Damaskus yang bermadzhab Syafi'i. Kitab ini menjadi kitab rujukan paling terbaik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan, ada 5.000 lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Ad-Dawsi, karena beliau berasal dari Daus dan beliau saking gila untuk thalabul ilmi, membersamai Rasulullah. Beliau hijrah dari suku Daus di Yaman, kemudian menyertai Rasulullah SAW meskipun dalam masa yang singkat, tapi beliau paling banyak merekam hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga beliau adalah yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla firman, dan ini merupakan hadis qudsi karena makna dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibni Adam lahu, semua amal perbuatan ibni Adam manusia, lahu adalah untuknya, illa siyam, melainkan amalan puasa. Innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala atas amalan puasa tersebut. Sedikit kita yaitu tentang apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka hadis ini menerangkan bahwasannya seluruh amalan manusia itu adalah untuk manusia itu sendiri, melainkan puasa. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya puasa itu untukku, khususku. Kemudian Allah mengatakan wa ana bihi, dan saya akan memberikan pahala dari puasa itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, dalam syarah Riyadhus Shalihin kitab Hadirin, Syekh Salim Aid bin Hilali bin Aid al-Hilali menerangkan bahwasannya kenapa puasa ini menjadi amalan khusus, seakan-akan Allah akan kalau seluruh amalan ini itu adalah untuk setiap mengamalkan, tapi untuk puasa ini Allah mengatakan bahwasannya ini adalah khusus untukku dan saya akan berikan pahala langsung dengan puasa itu. Ketika nanti di hari kiamat, orang itu membawa semua amalannya. Ada amalan sholat, amalan zakat, amalan sedekah, amalan haji, amalan macam-macam, amalan zikir dan sebagainya. Maka ketika orang itu
juga membawa amalannya, tentunya juga membawa amalan-amalan yang buruk karena manusia lepas dari keburukan. Di antaranya adalah yaitu perbuatan aniaya kepada saudara. Maka ketika manusia itu membawa pahala-pahala dari amalan-amalan yang banyak, bisa jadi karena kezaliman, karena mungkin suatu perkataan yang buruk saudaranya, menyakitinya baik sengaja tidak, maka diambillah sebagian dari pahala-pahala yang dia bawa dari amalan yang bawa. Maka tahu ulama, selain puasa, maka puasa ini pahala tidak diambil karena kezaliman orang yang mengharuskan amalnya, pahala dari amalnya harus diambil. Puasa tidak. Itu salah satu pendapat. Tapi ada juga pendapat bahwasannya puasa itu amalan yang sangat rahasia. Hakikatnya hanya diketahui oleh Allah dan juga untuk orang yang melaksanakan puasa. Kalau sholat, insya Allah orang akan tahu orang ini sholat apa tidak. Karena dari gerak-geriknya bisa kelihatan. Ini orang sholat apa tidak. Bisa diketahui orang ini berzakat atau tidak. Itu bisa diketahui. Haji apalagi. Mau berangkat saja itu satu kampung sudah tahu. Itu haji. Puasa ini adalah amalan yang sangat khafi, yang sangat tersembunyi, sangat rahasia. Hakikatnya yang tahu hanyalah orang yang melaksanakan puasa itu. Dan Allah SWT sebagai, kalau memang betul-betul niat ikhlas puasa, sebagai ketaatan kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Maka Allah lah yang akan memberikan pahala seakan-akan ini urusanku, mau saja pahala sebesar apapun ini urusanku, kehendakku. Dalam hadis itu dikatakan fa'ana ajzi. Kita lanjutkan berikutnya. Wasyamu junnah. Dan puasa itu adalah perisai. Apa itu junnah? Junnah maknahu wiqayatun minan nar awil ma'asi. Yaitu pencegahan, lindung seseorang minan nar. Yaitu dari neraka, ma'asi ataupun dari maksiat. Itu asal arti katanya adalah perisai, dan perisai itu seperti kita tahu, perisai itu adalah tameng. Biasanya kalau ada orang yang berperang itu, seorang prajurit membawa pedang, kadang tombak, juga membawa perisai, itu alat pelindung dirinya dari berbagai senjata musuh atau serangan musuh. Dan junnah dalam puasa itu yang dikatakan sunnah puasa adalah junnah. Di sini dimaksudkan wiqayatun minan nari awil, yaitu pelindung dari ataupun dari perbuatan. Fa idza kana, maka apabila yaumu shaumi ahadikum, yaitu di seseorang dari kalian itu berpuasa, yarfus, maka jangan orang itu yarfus ar-rufas nahwu al-kalam al-fakhish, yaitu perkataan keji, perkataan kotor, perkataan yang mungkin tidak pantas kita ucapkan. Itu namanya ar-rufas. Fala yarfus, maka janganlah
seseorang itu berkata-kata kotor. Wala yashaf. Yashaf as-sahbu ma'nahu al-khisam wa siyah. Khisam itu bertengkar, siyah itu membentak atau riak, mengeraskan suara bukan untuk faidah, tapi bisa karena marah atau karena benci, karena kejelekan isi hati awal. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang itu puasa, janganlah seorang itu berkata-kata kotor, dan juga janganlah orang itu bertengkar ataupun berteriak, memaki dan sebagainya. Fa in sabbahu ahad, maka apabila ada seseorang yang mencela dia atau memaki dia, au qatalahu, atau yang mengajak dia bertengkar, berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan inni shaimun, sungguhnya saya ini dalam keadaan puasa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, perkataan inni shaim ketika kita itu berpuasa seolah-olah menunjukkan bahwasanya kita itu orang yang taat, seolah-olah menunjukkan kita itu orang ahli ibadah. Memang jika tidak dalam suatu kondisi tertentu, seseorang dilarang untuk menampakkan ibadah pada orang lain, karena bisa menjadi riak, sum'ah, ujub, takabur. Tetapi hal tertentu orang boleh mengatakan bahwasannya dia itu, saya ini orang yang sudah berhaji, saya orang yang melaksanakan sholat, saya sudah berzakat, atau saya puasa. Kenapa? Dalam syarah Riyadhus Shalihin, kitab Bahjatun Nadhirin Syarhul Shalihin, Syekh Salim Id Al-Hilali itu menerangkan bahwasannya jawazu i'lamin nas, memberitahukan kepada manusia, pada orang-orang, ta'ah dengan ketaatan yang diperbuat. Maksudnya mengatakan pada orang, memberitahukan pada orang kalau idza tarattaba ala dzalika, yang demikian itu bisa mewujudkan maslahah, yaitu suatu maslahah atau daf'i mafsadah, ataupun mencegah suatu kerusakan atau bahaya. Maka orang itu boleh mengatakan saya sudah berhaji. Ketika mungkin orang itu meremehkan suatu amalan haji, kemudian dia mengatakan saya ini sudah berhaji, haji itu manfaatnya besar dan sebagainya. Boleh itu mengatakan dia sedang beribadah, sedang beribadah atau sudah melaksanakan ibadah. Keadaan yang daruri, keadaan yang darurat seseorang itu untuk menunjukkan atau mengaksanya dia itu adalah sedang beribadah. Faedah dari hadis ini bahwasannya Rasulullah mengajarkan apabila ada orang yang memaki dia, kemudian mengajak kelahi, ya, untuk mengambil manfaatnya orang tahu kalau dia itu sedang berpuasa, dan berpuasa dilarang yang itu, atau mencegah mafsadah supaya orang tidak mengajak kelahi, bahwasanya saya tidak ingin bertengkar, tidak ingin berkelahi. Ini faedahnya. Selanjutnya,
Walladzi nafsu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, la khulufu ra'im, benar-benar dan sungguh. Khuluf itu adalah takdir hilfami, yaitu perubahan bau mulut ini, bukan karena memang mulutnya itu bau, tapi seiring dengan ketika orang tidak makan, tidak minum, mengosongkannya atau perutnya ini dari makanan dan minuman, otomatis dalam waktu yang agak lama maka tercium dari bau yang kurang sedap. Maka orang itu mencium bau yang kurang sedap, biasa orang itu akan mencela akan tidak sedapnya bau mulut seseorang. Rasulullah memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira lewat Rasulnya. Bahwasanya la khulufu famis shaim, yaitu bau yang tidak sedap dari seorang yang berpuasa, indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, dari baunya minyak kasturi. Zaman kita ketahui bahwasanya rajanya parfum itu adalah minyak kasturi. Minyak kasturi parfum yang sangat disukai oleh Rasulullah. Minyak kasturi juga merupakan parfum yang mahal, saat ini juga mahal. Karena memang punya kelebihan, di antaranya adalah tidak membekas warnanya, tidak terlalu memberikan bekas warna, tapi baunya itu harum, harumnya tidak meskipun cuma sedikit, dan baunya itu tahan lama. Itu diantara adalah kelebihan misik. Dan dalam keterangan ulama atau ahli yang memang betul-betul tahu masalah minyak wangi, bahwasanya memang tidak ada parfum yang bisa menyamai misik. Karena itu Rasulullah memilih misik itu sebagai favoritnya. Maka Allah banyak menyebutkan misik ini dalam Al-Quran. Nanti di surga ketika orang itu masuk itu akan merasakan namanya ar-makhtum, yaitu tetapi tidak memabuk. Yang makhtum yang dilak, disegel itu. Dan arak ini khitamuhu misk, itu terbuat dari misk. Itu dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan begitu. Dalam banyak hadis banyak sekali misik itu disebutkan sebagai gambaran bahwasanya misik itu adalah minyak wangi pilihan Rasulnya. Maka mulutnya orang yang berpuasa serta Rasulullah SAW lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil misik, daripada minyak misik. Dan perlu kita ketahui, memang berbeda pendapat. Apakah wanginya bau mulut dari seorang yang berpuasa ini di dunia di akhirat atau di akhirat, itu memang ada perbedaan. Tetapi saya lebih cenderung memilih pendapatnya bau mulut yang melebihi misik dari mulut orang yang berpuasa nanti ketika di akhirat. Dan saja bisa di dunia, tapi itu indallah, itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka mentang-mentang
baunya, diterangkan bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi pada mis. Kemudian kita seenaknya saja melihat orang ketika berpuasa kadang tanpa menutup mulut, ya, kadang malah mungkin jika ngomong itu mau sengaja dikeras-keraskan biar tercium baunya, bukan itu maksudnya. Ya, itu mengganggu saudara kita, mengganggu orang lain. Nah, ini tidak termasuk cakupan makna hadis ini. Kita pahami bahwasannya wanginya bau mulut orang yang berpuasa itu indallah, yaitu si Allah. Bisa di dunia ini dan menurut Allah, atau bisa nanti di akhirat. Memang bau mulut orang yang berpuasa itu betul wangi. Dan ini adalah ciri orang mukmin nanti ketika di akhirat. Apa yang ada di fisiknya itu tergantung apa yang dia perbuat ketika di dunia. Jika seorang mukmin itu ahli wudu, akan terpancar di akhirat nanti sinar yang putih berseri karena bekas wudunya. Dan betul akan terjadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu, orang yang ahli saum itu akan bau yang wangi, atyabu min rihil misk. Itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian lanjutan hadis lis-shaimatan, bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang mana dia bergembira dengan dua kegembiraan tersebut. Idza aftara, apabila dia berbuka, fariha bi fitri, dia akan senang gembira dengan bukanya. Dan ini insyaallah semua kita rasakan bahwasannya setiap orang buka puasa itu akan senang sekali dengan buka puasanya itu. Wa idza laqiya rabbahu, dan yang lebih senang adalah wa idza laqiya rabbahu, ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat kelak, fariha bihi, dia akan gembira sekali dengannya, dengan membawa amal puasanya sungguh pahalanya itu melimpah. Maka tidak ada kata lain kecuali Allah. Pastilah orang yang berpuasa akan gembira sekali. Dan bisa apa yang saya sampaikan dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya inna ajra shaum biduni hisab, yaitu sungguh pahala orang yang berpuasa itu atau pahala puasa itu tanpa perhitungan atau tidak dihitung karena saking banyaknya. Kemudian asyamu wiqayah, yaitu puasa itu sebagai minan nar, dari api neraka, wa wiqayah, juga sebagai pelindung mimma yuaddi ilaiha, apa-apa yang menyebabkan orang itu masuk neraka. As-shaimu yudribu nafsahu, seorang yang berpuasa itu melatih dirinya. Wa yu'addibuha, dan juga mendiamnya ala ta'ati, kepada ketaatan perintah Allah. Wa yu'awwiduha, dan juga membiasakan ala tahammulil adha, untuk sabar menahan ibtigha amradatillah, untuk mencari ridha Allah. Yang selanjutnya ta'limun nas, itu mengajarkan kepada mereka al-wuquf indah haramat, yaitu berhenti pada apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Ta'ala al-mar'u. Hendaknya seorang jangan melampaui batas. Dan juga jawazu ilamin nas bi ta'ah kulillah, memberitahu kepada orang lain atas ketaatan dia lakukan berupa ibadah-ibadah idza tarattaba 'ala dzalika taf'imasadah,
Atau sekiranya kalau itu memberitahukan ibadahnya bisa mengambil manfaat atau mencegah suatu kerusakan atau mafsadah. Imu awil abid, yaitu seorang yang berpuasa atau seorang yang abid, fariha bisababi ibadatihi, kalau itu senang, gembira dengan ibadahnya, lam yangga, tidak akan mengurangi yang demikian itu min ajri akhirah, dari pahalanya di akhirat. Dan yang terakhir, al-farhah al-kamilah, yaitu kegembiraan yang sesungguhnya, hiya adalah biliqa indah, yaitu dengan Allah, indama yuwaffas sabirun, jika orang-orang yang bersabar itu mendapat pahala yang sempurna, wassaimun, dan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, pahala mereka tanpa hitung-hitung atau tanpa perhitungan karena saking banyaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian perdana kita, yaitu cermin Ramadan yang oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gandusari. Terima kasih atas yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah ini, dan mudah-mudahan kita cepat keluar dari wabah. Allah mengangkat wabah dari wilayah kita, dari negeri kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li lisairil muslimin kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.